dari video yang saya tonton itu sebenarnya tidak ada itikat buruk saudara Rasman. Jadi ia menghampiri saudara Hotman dan mengulurkan tangannya untuk memegang bahu. Itu dengan ekspresi dan cara yang lembut. Saya nggak melihat itu ancaman. Justru yang melihat itu ancaman atau membuat itu seolah-olah ancaman adalah pihak pengamanan yang ada di belakang itu. Saya kurang tahu itu apakah pihak PN atau pihak kejaksaan atau pihak mana. Tetapi yang langsung mendorong saudara Rasman dengan kuat, dibantu oleh satu orang rekannya lagi. Nah, kemudian terjadi sedikit kericuan. Dengan sebab itu saudara Oiwobo itu terpancing spontan gitu. Kalau kita bersidang kan suka kita, kalau untuk pengacara kan pasti paham itu meja itu kan panjang. Kalau kita pengen ke depan, kita harus muter kan berarti kan. Artinya reaksi siapapun juga kalau terpancing atau terpanggil untuk melakukan suatu pembelaan terhadap orang yang merasa akan dizolimi, itu langkah paling cepatnya memang melewati meja gitu. Jadi sebenarnya itu reaksi spontan kalau saya melihatnya seperti itu. Tanpa bermaksud membela siapapun, saya tidak ada kepentingan di sini. Tetapi sesama kawan sejawat dan seprofesi, saya melihatnya berusaha untuk objektif saja. Kemudian berlanjut kepada konferensi pers dan lain sebagainya, yang akhirnya yang saya bingung itu mengapa KAI mengeluarkan surat pemberhentian dari organisasi advokatnya kepada saudara Firdaus Oiwobo itu tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan secara ketentuan. Ingat, seorang advokat itu direkomendasikan oleh organisasi advokat setelah memenuhi persyaratan yang cukup untuk disumpah oleh pengadilan, dan pengadilan mengeluarkan berita acara sumpah. Jadi yang mengangkat seseorang advokat itu bukan pengadilan, bukan pengadilan tinggi, juga bukan organisasi advokat, tetapi karena dia memiliki kemampuan, dirasa cukup untuk melakukan melaksanakan profesi sebagai advokat, maka organisasi advokat merekomendasikan. Kemudian secara administrasi dikeluarkan oleh pengadilan tinggi berita acara sumpahnya. Jadi advokat itu profesi yang melekat pada diri seseorang untuk membela siapapun. Karena kita negara yang memiliki aturan, maka dibuatlah regulasinya bahwasanya seorang advokat itu harus memiliki standarisasi. Standarisasi itu adanya di organisasi advokat. Kemudian direkomendasikan untuk disumpah, sehingga dengan harapan apabila ia menjalankan tugas dan fungsinya, ia punya koridor, yaitu ya sumpahnya tadi itu. Dan ia dalam pemberhentian atau pencabutan berita acara sumpah itu, atau harus dikeluarkan dari satu organisasi, dia harus lebih dahulu di sidang etik. Itu jelas kan. Lalu mengapa tiba-tiba keluar itu yang ada sedikit, menurut saya KAI ini ya aneh, ini aneh. Jadi akhirnya nggak bisa juga disalahkan masyarakat berpikir ada apa dengan KAI. Apakah kalau seandainya seseorang atau organisasi ngelawan pemerintah seolah-olah itu pasti harus terdiskriminasi atau terzolimi? Nggak bisa begitu juga, karena kan harus jelas. Maksudnya begini, harus jelas tuh. Kalau dia dilakukan sidang etik, maka terbuktilah di situ kesalahannya apa. Kemudian lalu proses berjalan, apakah dia harus dikeluarkan atau bahkan apakah dia harus direkomendasikan untuk ditarik kembali berita acara sumpahnya sehingga ia tidak bisa beracara. Nah, tapi tidak serta-merta begitu, dan kemudian direspon oleh pihak pengadilan membekukan berita acara sumpah saudara Rasman dan Oiwobo. Ini lebih lucu lagi gitu, karena
mungkin mereka pengen memberikan kata diberhentikan, mungkin nggak bisa, karena kata diberhentikan itu berarti seseorang advokat yang diberhentikan atau pengertiannya berita acara sumpahnya itu dicabut, itu harus melalui mekanisme gugatan. Nah, jadi harus ada hal yang dibuktikan dulu kan di pengadilan. Maka yang menjadi dasar si pengadilan tinggi untuk mencabut berita acara sumpah itu karena sudah diberhentikan dari organisasi advokat. Ini aneh. Nah, jadi ini harus dipahami. Kalau organisasi advokat seperti ini kacau, dan sebagian besar advokat yang mengerti akan berontak, yang tidak mengerti ikut-ikutan, sebagian mungkin bengong gitu. Saya tidak ada hubungan dengan KAI, saya tidak ada hubungan dengan pengadilan yang sedang bersengketa, tapi saya cuma melihat dari sisi profesi ini kurang tepat dilakukan. Jadi kalau kita analisis juga dari kejadian-kejadian ini memang ada kejanggalan, dan pihak pengadilan pun sebenarnya harus diperiksa, tidak bisa sepihak. Jadi ini harus berimbang, itu intinya seperti itu. Karena kalau tidak akan menjadi kekacauan di kemudian hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.